Berjumpa kembali bersama saya dalam acara di channel YouTube Serambi Religius. Semoga semua senantiasa hidup di dalam berkat Tuhan. Ibu bapak, saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan. Ketika saya menampilkan permenungan yang berjudul Saksi Yehova, apakah dia termasuk dari bagian agama Kristen atau tidak, muncul tanggapan yang sangat luar biasa. Terima kasih atas respon yang sangat positif dengan konten yang berjumlah 1.100 sekian. Sungguh dahsyat tanggapan dan kepedulian Anda terhadap agama atau aliran atau apapun namanya itu, karena secara hukum tidak ada persoalan, namun secara agamawi dia tidak merupakan bagian dari agama Kristiani. Lalu muncul japri dan tanggapan-tanggapan yang bertanya, mengapa saksi Yehova tidak merayakan Natal? Sementara Natal adalah suatu perayaan iman yang dirayakan oleh seluruh umat di dunia. Dan sungguh luar biasa, bertepatan dengan pergantian dan penutupan penyambutan tahun, maka Natal menjadi sangat penuh dengan sukacita. Di mal-mal, di pinggir-pinggir jalan, di perkapalan, di pesawat, semuanya penuh dengan pohon Natal dan sambil mengucapkan selamat hari raya Natal dan menyambut tahun baru. Pertanyaan mendasar adalah, mengapa saksi Yehova tidak merayakan Natal? Ikutilah pesan-pesan saya berikut ini. Saksi Yehova merayakan Natal sampai pada tahun 1926. Berarti awal kisah catatan sejarah iman mereka merayakan Natal. Namun semenjak post 1926, saksi Yehova tidak lagi merayakan Natal dengan berbagai alasan. Misalnya, alasan Alkitab tidak memberitahu tanggal kelahiran Yesus atau menyuruh memperingati hari kelahirannya. Tidak ada bukti bahwa Yesus lahir pada tanggal 25 Desember. Tanggal lahirnya tidak dicatat dalam Alkitab dan lain-lain. Sebenarnya ada aliran denominasi gereja yang juga tidak merayakan Natal dengan alasan yang mirip dengan saksi Yehova. Misalnya, Gereja Yesus Sejati, Gereja Advent, dan lain-lain. Tetapi bagaimana dengan pemahaman saya? Saya adalah orang Katolik, membaca persoalan-persoalan dalam perkembangan kehidupan gereja, entah bagian dari agama Kristen atau sekte atau aliran yang berlainan dengan agama Katolik. Setiap tahun saya dan Anda semua, rata-rata pendengar setia YouTube, merayakan hari raya Natal dengan sukacita, bukan dengan hura-hura, apalagi pesta pora, melainkan dengan hikmat pergi ke gereja dan mengajak orang-orang yang bersedia ikut untuk mendengarkan esensi berita sukacita Natal, yaitu Juru Selamat Kristus Tuhan sudah lahir di kota Daud untuk menyelamatkan umatnya dari dosa. Dan dia dikatakan Immanuel, Allah beserta kita. Bandingkan Injil Matius bab 1 ayat 21.
Inilah esensi berita Natal yang sebenarnya yang harus dirayakan dengan sukacita, karena tanpa kelahirannya berarti manusia tidak berpengharapan dan masih berada dalam kuasa dosa. Jika kita baca Injil Lukas bab 2 ayat 13 sampai dengan 14, tersadarkan bahwa para malaikat memberitakan kelahiran Tuhan Yesus dengan memuji-muji kepada Allah atas kelahiran Allah menjadi manusia. Gloria in excelsis Deo et in terra pax hominibus. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Malaikat saja memuji Allah, apalagi kita manusia. Nah, apa sebenarnya inti dasar saksi Yehova tidak merayakan Natal? Sebetulnya saya percaya bahwa inti doktrin saksi Yehova menolak perayaan Natal bukanlah karena keberatan-keberatan seperti yang saya sampaikan di atas, karena sepatutnya hanya ada dua hal utama. Pertama, organisasi saksi Yehova, saya menyebutnya organisasi karena dia bukan agama, adalah suatu kelompok antikristus yang merupakan penggenapan nubuatan Yesus akan kehadiran para antikristus yang tujuannya untuk menyesatkan umat pilihannya. Injil Matius bab 24 ayat 24 sampai 27. Apakah ini mengejutkan? Kalau ada pertanyaan lagi, saya akan masuk ke dalam persoalan yang berjudul siapa itu antikristus. Yang kedua, berita Natal adalah berita sukacita akan kelahiran Tuhan Yesus sebagai manusia untuk menyelamatkan dosa-dosa manusia, dosa saya dan dosa Anda. Dia adalah pertama-tama adalah firman telah berubah menjadi manusia. Ia menjadi manusia namun memiliki hakikat ilahi, dan ia adalah manusia yang tidak berdosa. Sebaliknya, doktrin saksi Yehova mengajarkan bahwa Yesus tidaklah menebus manusia, melainkan dosa Adam atau dosa warisan atau dosa keturunan. Nah, dalam ini sebagaimana tertulis dalam sebuah buku, apa yang sebenarnya Alkitab ajarkan. Terbitan Organisasi Yehova halaman 50 sampai 51. Dengan lantang dan tegas dikatakannya demikian. Bagaimana satu orang dapat menjadi tebusan bagi banyak orang? Ya, bagi jutaan orang. Nah, bagaimana jutaan manusia itu sampai menjadi berdosa? Ingatlah bahwa dengan berbuat dosa, Adam kehilangan miliknya yang berharga, yaitu kehidupan manusia yang sempurna. Maka sepatutnya bagi saksi Yehova, ia tidak dapat mewariskan itu kepada keturunannya. Yang dapat ia wariskan hanyalah dosa dan kematian. Yesus yang Alkitab sebut sebagai Adam yang terakhir mempunyai kehidupan manusia yang sempurna, dan ia tidak pernah berbuat dosa. 1 Korintus bab 15 ayat 45. Begitu simpel cara pandang saksi Yehova. Dengan kata lain, saksi Yehova menggarisbawahi bahwa Yesus menggantikan Adam untuk menyelamatkan kita dengan mengorbankan atau menyerahkan kehidupannya yang sempurna dan selalu taat tanpa celah kepada Allah. Yesus membayar harga tebusan untuk membebaskan manusia
dari dosa Adam. Dengan cara inilah Yesus memberikan harapan kepada keturunan Adam, yaitu dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma bab 5 ayat 19, ayat 1, surat Rasul Paulus pertama kepada jemaat di Korintus bab 15 ayat 21 dan ayat 22. Nah, dengan demikian saya ingin menegaskan bahwa saya menentang ajaran saksi Yehova yang mengatakan bahwa Yesus tidak menebus dosa manusia, tetapi dosa Adam. Maka tidak perlu sibuk-sibuk memuji dan memuliakan Tuhan Yesus lewat kelahirannya. Sekali lagi saya ulangi pada bagian terakhir tadi. Dari firman Tuhan saya menegaskan Yesus menggantikan Adam untuk menyelamatkan kita dengan mengorbankan atau menyerahkan kehidupannya yang sempurna dan selalu taat tanpa celah kepada Allah. Yesus membayar harga tebusan untuk membebaskan manusia dari dosa Adam, bertentangan dengan saksi Yehova bahwa Yesus mau menebus dosa Adam. Kontradiktif, sangat bertentangan. Jadi jelas, ibu bapak saudari-saudaraku yang terkasih, setiap saksi Yehova tidak perlu bersuka cita karena tidak beroleh penebusan atas dosa-dosanya, karena Yesus tidak menebus dosa mereka. Yesus menebus dosa Adam. Oleh karena itu tidak perlu dirayakan Natal. Nah, sebaliknya kita orang Kristiani sebagai pengikut Kristus merayakannya dengan bersuka cita karena kelahiran Yesus untuk menebus dosa-dosa saya dan dosa-dosa Anda. Selamat merayakan Natal, dan kepada saksi Yehova selamat untuk tidak merayakan Natal. Amin.